Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official kawan-kawan semuanya. Gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dilindungi dimanapun Anda berada. Pokoknya tak doakan saya nonton video ini selalu dipermudah segala urusannya sampean mbak dimanapun itu. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, sesuai dengan janji aku kemarin, kita bakal membahas sebuah kasus PMI. Oke, ceritanya gini Rek. Langsung saja ya. Jadi ada Mbak Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong. Ini cuman bertahan beberapa minggu aja. Ya, enaknya kita panggil namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini bekerja untuk pertama kali tujuan negara Hong Kong, cuman bertahan beberapa minggu dan kemudian diputus kontrak oleh majikannya. Karena cuman bertahan beberapa minggu dan belum selesai potongan, secara otomatis mbaknya ini kan bingung. Mau pulang malu, mau pulang utangnya banyak, kemudian mau cari majikan pun juga sulit karena cuman dibatasi 14 hari untuk mencari majikan. Jadi sudah mencari majikan tidak cocok, bahkan majikan tidak mau. Alhasil mbaknya ini visanya mau habis Rek. Nah, ketika visanya mau habis, mbak ini teleponlah teman satu kampung, teman sekampung dia yang sudah lama bekerja di negara Cina. Tadinya mbaknya ini mau kerja ke Makau, tetapi karena tidak ada teman, tidak ada saudara, kemudian uang yang minim untuk di sana, jadi Mbak A ini mengurungkan niatnya untuk ke Makau. Dia memilih bekerja ke negara Cina. Dan alhamdulillahnya Mbak A ini di Cina ada teman satu kampung tadi. Nah, ketika ada teman satu kampung dan temen si Mbak A ini kan sudah bekerja lama di sana, bahkan ada majikan, walaupun si Mbak A ini stay out dan tinggal di building yang khusus untuk para pekerja migran Indonesia. Jadi Mbak A ini diajaklah ke sana, tinggal di building tadi dan kemudian dibantu mencarikan majikan. Jadi mending lo ketemu sama temen se-Indonesia yang baik hati seperti ini. Ada yang ketemu sama temen malah dijerumuskan Rek. Nanti kita bahas. Oke. Akhirnya setelah sampai dicarikan majikan dan di situ Mbak A dapat majikan. Nah, Mbak A ini jaga nenek dan juga jaga anak sampai dia saat ini bekerja 8 tahun lebih di negara Cina dengan satu majikan. Dan dari 8 tahun kerja di negara Cina, Mbak A ini tidak bisa kembali ke negara Indonesia atau tidak bisa cuti ke Indonesia Rek. Karena ketika si Mbak A ini cuti ke Indonesia, secara otomatis tidak bisa bekerja lagi di negara Cina. Karena di Cina itu tidak ada perjanjian secara bilateral antara Indonesia dan juga Cina mengenai atau terkait tentang pekerja rumah tangga. Beda lagi kalau negara Hong Kong, beda lagi kalau negara Makau. Di situ ada perjanjian bilateral kedua negara. Beda Cina, kalau Cina itu tidak ada. Jadi wajar walaupun mbak-mbak yang di sana bekerja di majikan, mereka tetap tidak memiliki kontrak kerja yang sah. Jadi mereka tuh kerjanya secara ilegal Rek. Oke, Mbak A ini saat ini masih bertahan di sana walaupun 8 tahun lebih dan tidak pernah pulang Rek. Karena ketika si Mbak A ini mau pulang ke Indonesia, secara otomatis siap-siap untuk dipenjara dulu, didenda dulu, baru boleh pulang. Ya, karena di situ aturannya Rek. Kalau kamu ini melebihi batas visa tinggal di negara Cina, kamu kena denda, kamu juga kena penjara walaupun ada majikan. Tapi masih mending ada majikan Rek. Karena ketika ada majikan, ada yang menjamin sampean Rek. Jadi ketika ada yang menjamin dan itu majikan sampean, secara otomatis sampean cuma dipenjara mingguan, 2 minggu, 3 minggu. Jadi nggak sampai 1 bulan, tapi tetap didenda. Denda biasanya tuh sebesar 10.000 yuan
atau katakanlah 20 jutaan lebih lah rek, kalau kasus Anda ini overstay di negara Cina. Oke. Kalau sampean tidak ada yang menjamin, sampean bisa dipenjara per bulan-bulanan dan dendanya lumayan tinggi. Jadi beda kalau ada yang menjamin, beda lagi kalau tidak ada yang menjamin rek. Nah, ini sisi positifnya ketika memilih bekerja ke negara Cina dan sampean punya temen, punya saudara sekampung yang baik hati. Tapi bagaimana kalau sampean itu tidak memiliki teman saudara yang baik hati ke negara Cina, tapi sampean memilih ke Cina tanpa persiapan apapun? Silakan disimak rek, ini kisahnya rek. Lumayan terenyuh ya. Dulu pernah ada kasus yang namanya Mbak Fitri, umur 22 tahun. Mbak ini direkrut oleh agensi Indonesia rek. Jadi belum pernah sama sekali bekerja di luar negeri dan direkrut secara langsung ini oleh agensi di Indonesia. Dan ini nasibnya di Cina iki mesakne banget rek. Oke, ceritanya gini ya. Awal masuk ke sana Mbak ini sebagai turis, jadi bukan visa kerja rek. Jadi kalau sudah memiliki visa turis untuk ke sana, secara otomatis dia cuma bertahan 1 bulan saja rek di sana. Tapi mbaknya ini setelah 1 bulan tidak pulang ke Indonesia. Si Mbak Fitri ini malah bertahan di negara Cina rek, sampai sekitaran 5 tahun lebih. Oke. Awalnya si Mbak Fitri ini sampai di Cina, paspornya ini diminta oleh agensi sana. Kemudian dia dipekerjakan di sebuah perumahan dan di situ nggak terlalu kaya rek. Tapi mereka ini memiliki kos-kosan sampai 4 tingkat. Jadi membersihkan rumah sampai 4 tingkat rek. Tidak hanya itu saja, Mbak Fitri ini disuruh jaga orang tua. Bayangan aja, sudah kerja capek, kemudian jaga orang tua, gajinya pun itu sekitaran 7 juta atau sekitaran 3.000 atau 4.000 yuan rek. Cuma 7 jutaan. Kerjaan banyak. Awalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gajinya lancar. Jadi Mbak Fitri bertahan. Tapi kemudian 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan iki sudah tidak digaji sama sekali rek. Hampir 1 tahun Mbak ini tidak dapat gaji, yang akhirnya membuat Mbak Fitri ini melarikan diri. Sudah tidak memiliki teman, tidak memiliki saudara sekampung, melarikan diri dari negara Cina. Kemudian di situ dia kenalan sama Mbak Indonesia. Sama Mbak Indonesia ini dibantu tinggal di sebuah perumahan semacam hotel gitu loh. Nah, hotel ini kebanyakan mas-mas item. Nah, di situ Mbak E tinggal dengan mas item dan kemudian mereka pacaran rek. Setelah mereka pacaran, mbaknya ini ternyata hamil 4 bulan. Nah, hamil 4 bulan itulah Mbak Fitri disuruh oleh Mas Item ini untuk menggugurkan kandungan. Tetapi Mbak Fitri ini menolak untuk menggugurkan kandungan. Karena Mbak Fitri ini menolak untuk menggugurkan kandungan, kemudian Mbak Fitri ini ditinggal oleh Mas Item tadi. Jadi ketika ditinggal itulah Mbak Fitri itu tidak ada tempat tinggal, tidak ada uang. Jadi dia itu kerja serabutan. Nah, dari kerja serabutan itulah dia mengenal Mas Item lagi rek. Nah, mengenal Mas Item lagi, kemudian dibiayai hidup sampai dia melahirkan. Itu semuanya dibiayai oleh Mas Item. Dan Mbak Fitri memang bekerja juga serabutan. Jadi ketika bekerja serabutan ini tidak banyak uangnya rek, tapi lumayanlah untuk menghidupi si Mbak Fitri dan juga calon bayinya tadi. Nah, ketika Mbak Fitri ini sudah melahirkan, dia kan memiliki anak 1 dari Mas Item yang pertama tadi. Kemudian ketika Mbak Fitri ini dengan Mas Item lagi, dia sudah menikah rek dengan Mas Item tadi. Nah, dapatlah Mas Item ini sekitaran 1 tahun dan kemudian Mbak Fitri ini hamil lagi rek dengan Mas Item.
Nah, ketika Mbak Fitri ini hamil dengan Mas Item, apesnya si Mas Item ini kan OS, kemudian ketangkep dan kemudian dideportasi oleh pemerintah Cina. Alhasil si Mbak Fitri ini kesulitan lagi. Jadi selama tinggal di sana kurang lebih 5 tahun, Mbak Fitri ini memiliki 2 anak rek. Dah karena dia pusing bagaimana nasibnya, golek kerjaan sulit, kemudian cari makan juga sulit, biayanya juga banyak. Secara otomatis Mbak Fitri ini laporlah ke KJRI daerah Guangzhou sana. Nah, di sana Mbak Fitri ini minta pulang ke Indonesia rek. Dan di situ KJRI Guangzhou sana memang mempersiapkan semacam surat perjalanan laksana paspor untuk Mbak Fitri dan kedua anaknya. Nah, di saat itulah Mbak Fitri ini kemudian sebelum pulang ditangkap, dipenjara, dan kemudian didenda sebesar 10.000 yuan. Dan di situ Mbak Fitri ini curhat bahwa selama bekerja 5 tahunan di negara Cina, dia ini tidak pernah mengkabari ayahnya dia. Jadi ayahnya dia itu keadaannya bagaimana, ayahnya dia itu keadaan Fitri bagaimana, ini juga tidak tahu. Intinya selama kurang lebih 5 tahun Mbak Fitri ini tidak mengabari ayahnya. Sedangkan ibunya ini sudah meninggal sudah lama. Jadi cuman ayahnya aja rek di Indonesia. Dan saman bayangan aja ketika pulang Mbak Fitri itu sudah membawa 2 anak dan kemudian tidak memiliki uang. Jadi dalam kasus ini ada sih sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tinggal sampean-sampean mbak-mbak, adik-adik yang ingin bekerja di manapun itu, kalaupun Anda bekerja negara tujuan Hong Kong, setidaknya persiapkan uang ketika sampean nanti butuh sewaktu-waktu. Ketika sampean di intermediate sewaktu-waktu, sama itu sudah memiliki uang tabungan, sampean bisa memilih 3 pilihan: bekerja ke Makau, ke Cina, atau pulang ke Indonesia. Kalau sampean ada uang, sampean bisa bekerja ke Makau ini. Sampean bisa ada tempat tinggal, kemudian di sana cari kerjaan. Sampean juga bisa ke Cina, di sana sampean cari kerjaan. Tetapi ingat, di negara Cina kalau sampean pun bekerja di sana dapat majikan, tetap aja status sampean adalah status ilegal, bukan legal atau sah. Karena lagi-lagi kalau di Cina itu tidak ada perjanjian tentang bilateral. Intinya tidak ada perjanjian mengenai pekerja asing rumah tangga. Beda Cina, beda Makau dan juga Hong Kong. Intinya kalau sampean memang bekerja ke negara Hong Kong, selalu memiliki pandangan bagaimana ke depannya, jangan sampai terlalu foya-foya yang akibatnya nanti kalau ada apa-apa sampai sendiri yang bingung ya. Semoga dengan adanya penjelasan seperti ini, kasus-kasus seperti ini, ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Sampean harus siap-siap sisi buruknya dulu sebelum sampean ini terkena sisi buruknya. Pokoknya persiapkan apa-apa itu sisi buruknya dulu yang dikedepankan. Biar sampean tuh kalau bersenang-senang itu ada batasannya ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.